Assalamualaikum anak-anak. Bu, Selamat siang. Udah pada sarapan belum nih tadi pagi? sudah. Pinter anak-anak ibu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Nah, perkenalkan, di sini bersama Ibu Mutia, lalu ada Ibu Endah, ada Ibu Hani, Ibu Fitria, dan Bapak Yusron ya. Oke, bentar ya Ibu, saya skin dulu kok. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba Azam dipimpin baca doa. Ya. Ya udah, coba Maudri dipimpin baca doa, Dek. Ya udah, ayo anak-anak, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu bareng-bareng ya. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu kita menyanyikan lagu nasional, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu Sel ya, kalian nyanyi semua ya. Ayo nyanyi semua ya. Ade juga ya, Modri. Ya. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya, untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, pintar anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Sekarang kita mulai di pembelajaran kita ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Nah, yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubung dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dan yang terakhir, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Fitria. Terima kasih. Ibu Muta, PPT-nya belum terlihat ya? Ibu Enda bisa dilihat, Ibu Muta udah ngirim PPT-nya atau belum? Belum Ibu Hani. Ibu Fitria Belum dilanjut. kelihatan Ibu Belum Mute. terlihat Ibu Iya, belum Mute. terlihat PPT-nya, Bu Mutia.
Iya, sudah. Nah, sudah. Ya. Terima kasih Ibu Mutia. Anak-anak yang Ibu banggakan, kita awali dulu dengan mengetahui apa yang kalian ketahui tentang ekosistem. Anak-anak di sini ada yang tahu mengenai ekosistem? Maudri? Tentang lingkungan, Bu. Iya, bagus. Iya, Tentang betul. lingkungan ya. Terima kasih. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, dari kata ekosistem, eko lingkungan, sistem adalah yang mengatur suatu lingkungan, merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi ekosistem ini selalu berpengaruh antara kita sebagai makhluk hidup itu ada manusia, hewan, tumbuhan, sangat berpengaruh terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, baik itu tempat wisata, taman bermain, ataupun di lingkungan tempat tinggal kita. Lanjut. Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar di buku tema halaman 2? Mohon dilihat ya, Maudri dan anak-anakku sekalian. Kita lihat di halaman 2, jelaskan hasil pengamatanmu. Apa yang anak-anak lihat di sini terhadap kedua gambar tersebut? Ada 2 gambar. Yang digambar bagian kiri. Ya, benar. Ya, benar. Yang digambar bagian kanan ya dari Ibu Fitri, hewan. Untuk selanjutnya di gambar 1 ini menjelaskan mengenai komponen tak hidup yaitu abiotik. Yang ada dalam sebuah lingkungan, komponen yang terdapat dalam gambar diantaranya adalah tanah, bukit, air, hingga cahaya matahari. Silakan dilanjutkan, Ibu Guru. Iya, ini masih Bu Fitri yang menjelaskan ya. Iya, baik, Bu. Ya, untuk di gambar 2 ini selanjutnya ada komponen hidup yang biasa disebut biotik. Yang komponen tak hidup ini adalah abiotik. A itu tak hidup. Jika tidak diawali dengan A berarti dia hidup. Yang terdapat dalam sebuah hutan. Bisa dilihat sesuai gambarnya anak-anak. Terdapat dalam gambar adalah kumpulan hewan-hewan yang berada di hutan. Kita bisa lihat ada gajah, ada rusa, ada ikan, kupu-kupu, di antaranya tupai, monyet, gajah, jerapah, kijang, harimau, ikan, kupu-kupu, zebra, macan hitam, kuda nil, burung, pohon, dan rerumputan. Tidak hanya itu, terdapat pula komponen tak hidup, abiotik, yang tersedia di antaranya ada sungai, tanah, dan cahaya matahari. Selanjutnya, untuk paragraf 1 ini mengenai ekosistem. Anak-anak bisa lihat di slide-nya ya, Bu Fitri akan bacakan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kita pasti sebagai makhluk hidup manusia tentu memiliki kebutuhannya masing-masing. Ya, kebutuhan pokok kita, makan kita, sandang kita, pakaian kita. Ya, jadi bisa dilanjutkan oleh Ibu Guru selanjutnya. Coba dilanjutkan oleh Ibu Enda, ini mengenai ekosistem ya. Ini langsung aja ya. Belum keganti Ibu Muti. Selanjutnya itu ada cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang kebutuhan hidup makhluk hidupnya. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan.
air, dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang ada di dalam tanah. Jadi, sinar matahari itu sangat amat berguna dan sangat amat penting bagi keberlangsungan ekosistem. Jadi dari matahari ini tumbuhan bisa fotosintesis, tumbuhan bisa menghasilkan makanannya. Jadi di saat dia sudah membuat makanannya, disitulah tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya itu ada bagian hidup yang tak hidup di sebuah lingkungan, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem, tersusun atas individu, populasi, dan komunikasi. Jadi di sebuah makhluk hidup itu saling berinteraksi dari satu sama lain. Contohnya saling membutuhkan, kayak gitu. Selanjutnya, individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Jadi makhluk hidup ini hidupnya berdampingan gitu. Jadi disebut itu tempat hidup itu disebut itu habitat gitu. Jadi ada yang hidupnya di darat, ada yang hidupnya di laut, ada yang hidupnya di air juga gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Hani. Ini dilanjutkan oleh Bu Mutia Zahra. Nah, baik anak-anak. Tadi kan udah lihat nih teks tentang ekosistem. Coba sekarang anak-anak Ibu tentuin di paragraf 1 itu pikiran utamanya sama informasi pentingnya apa? Nih, Ibu balik ke paragraf pertama ya. Nah, pokok pikirannya yang mana, Azam? Azam tahu yang mana? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan. Nah, jadi pokok pikirannya itu yang di pertama ya, semua makhluk hidup itu memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi pentingnya, bagian yang hidup di sebuah lingkungan itu terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Nah, terus yang di paragraf kedua nih, coba Ibu tanya Maudri, pokok pikiran pokoknya dan informasi pentingnya apa? Cahaya matahari. Iya, jadi pikiran pokoknya itu cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Nah, informasi pentingnya, air itu yang turun dalam bentuk misalnya hujan meresap ke dalam tanah. Nah, terus yang paragraf ketiga, coba dijawab. Ada yang bisa nggak nih? Bagian hidup. Bagian hidup. Kurang tuh dikit lagi, Maudri. Bagian hidup. Bagian hidup dan tak hidup sebuah lingkungan. Ya, pintar. Nah, pokok pikirannya itu bagian hidup dan tidak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Anak-anak Ibu udah pada pintar nih. Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Yusron. Silakan dibaca teksnya.
Baik, di sini kita lihat dulu. Ada berapa paragraf dalam yang samping. Coba bacakan ya. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, Bapak Yusron suaranya kecil banget. Anak-anaknya nggak denger kan? yaitu makanan berupa Bapak Yusron, mohon maaf, suara mic-nya terlalu kecil dan kebanting sama suara musola, Pak. ambil dulu sebentar ya. Iya, baik, Pak. Ditunggu ya, anak-anak. Ya udah, yang paragraf ini akan dilanjutkan oleh Ibu Hani dulu deh. Iya, baik. Nah, ini ada jenis makanan hewan. Coba ada beberapa paragraf dalam teks di samping. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Nah, hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Oke, setengah aja ya. Coba Ibu mau tanya sama Modri, kalau singa makannya apa? Daging. Iya, betul. Terus hewan-hewan lainnya yang kamu ketahui, coba kamu kasih tahu Ibu. Hewan apa yang makannya tumbuhan? Kelinci. Iya, betul, kelinci. Nah, jadi makanan itu terbagi menjadi dua juga ya anak-anak. Ada makanan yang dari tumbuhan dan dari daging. Seperti singa tadi makan daging, berarti dia karnivora. Terus kalau misalkan kelinci berarti dia herbivora. Gitu. Udah paham sampai sini anak-anak? Paham. Baik, Oke. Bapak lanjut. Baik, di slide selanjutnya Bapak Yusran. Dan di sini ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Simak videonya ya. Nah, video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, Suara tuh ada dan juga ada kuda. Kesemua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, hewan dan juga burung elang. Jadi hewan-hewan ini adalah golongan hewan yang memakan makanannya yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala.
apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Jadi contoh hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan tumbuh-tumbuhan. Oke, biar lebih ingat, ini adalah ringkasan materinya. Jadi hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya, kalau herbivora adalah kambing, gajah, kuda, dan sapi. Karnivora contohnya adalah buaya, singa, ikan hiu, dan elang. Kalau omnivora contohnya adalah ayam, bebek, beruang, dan tikus. Oke, terima kasih. Saya Ida Bagus Ardi Putra dari Prodi S2 Teknologi Pembelajaran Universitas. Nah, coba Baik. anak-anak. Tadi kan udah di sekarang kita ada yang Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Herbivora makan tumbuhan, karnivora makan daging, omnivora makan orang makan ayam. segala. Nah, makanya kan kita tadi contohnya apa? Hewan Karnivora makan segala. Omnivora makan yang segala. Pinter, Maudri. Maudri, contohnya apa Maudri? Hewan pemakan segala? Tikus. Ya, pintar. Coba Modri, Ibu tanya, hewan apa aja yang makan daging? Buaya, ikan hiu, singa. Iya, betul. Terus kalau makan tumbuhan, coba apa? Kambing, sapi, kelinci. Iya, betul. Ih, Modri pinter banget nih ya. Kita tepuk tangan dulu dong semuanya buat Modri. Tepuk tangan. Ih, hebat. Ajam juga pintar, Hamdan juga pintar. Semuanya pintar ya anak-anak Ibu. Nah, sekarang dilanjut lagi ya slide berikutnya. Iya, dilanjut oleh Bapak Yusran. Dan berikut ada tugas. Buatlah teks non-fiksi. Yang pertama, pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewannya lagi pemakan hewan lain. Yang kedua, tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut, termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. 3, gunakanlah hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Yang keempat, kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu maksud. Yang kelima, tuliskanlah penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Slide berikutnya, Bu. Sekian pembelajaran. anak-anak itu tugas untuk apa ya? Nanti kalian tugasnya lewat WA grup ya. Nanti dikumpulin Bu, lagi. saya mau nanya, Bu. Semut makan Apa apa? sayang? Semut makan apa? Semut makan Makan yang manis-manis. Gula gitu contohnya.
Coba Ibu tanya Hamdan. Hamdan, semut. Kelinci makan apa? Ayo anak ganteng. Makan apa Hamdan? Kelinci. Iya, betul. Nah, tadi Modri nanya kan semut itu makan apa? Semut itu bisa makan gula, terus madu. Berarti kamu tahu nggak dia itu pemakan apa? Karnivora, herbivora, atau omnivora? Omnivora. Iya, betul. Nah, ya udah lanjut lagi sama Bu Mutia. Maaf, Ibu Mutia masih di mute. Anak-anak pintar yang datang. Ibu Mutia, mohon maaf suaranya tidak terdengar jelas. Hilang, Ibu. Yaudah, silakan ditutup oleh Ibu Hani. Iya, baik anak-anak semuanya. Sekarang udah pada ngerti belum tentang ekosistem? Sudah. Iya, baik. Nah, jangan lupa ya untuk tugas-tugasnya anak-anak. Nanti tinggal lewat grup WA aja. Jangan deh langsung PC ke WA Ibu aja ya. Oke, Modri, Hamdan, Azam. Oke. Oke, baik. Makasih ya semuanya. Semoga pembelajaran kali ini bisa masuk ke kalian. Ya udah, Ibu akhirin sampai sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik semuanya. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Dah. Udah, Tak?